Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil. Satu korban terakhir berhasil ditemukan tim SAR gabungan di aliran sungai Cicate. Memasuki hari keempat proses pencarian, petugas SAR gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan berhasil menemukan Anang alias Ajo, pria berusia 25 tahun yang adalah korban terakhir banjir bandang di bibir sungai Cicati, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Jasad Anang tersebut ditemukan dalam radius 15 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya korban bersama 2 orang lainnya menjadi korban yang hanyut terseret banjir bandang saat hujan yang mengguyur wilayah Cicurug Senin lalu. 2 korban meninggal lainnya atas nama JJ dan Hashim ditemukan pada hari kedua pencarian di 2 lokasi berbeda, yakni di Cibadak dan Parung Kuda. Selain menelan korban jiwa, banjir juga merusak ratusan rumah dan kendaraan di 3 kecamatan. Identitas korban setelah kita temukan langsung kita bawa ke Rumah Sakit Sekarwangi. Jadi info awal yang kita terima itu ada 3 korban. Jadi pada hari kedua 2 korban sudah kita temukan. Nah, setelah hari keempat 1 korban telah kita temukan kembali. Dengan ditemukannya korban terakhir banjir bandang Cicurug Sukabumi, operasi pencarian korban hilang dihentikan. Selanjutnya tim gabungan akan kembali dalam pembersihan material sisa banjir yang ada di pemukiman warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, TVRI melaporkan. Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan banjir bandang di Sukabumi bukan karena pembalakan liar. Musibah tersebut akibat tingginya intensitas hujan di sekitar Gunung Salak. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diki Ahmad Sidik mengungkapkan penyebab banjir bandang di Cicurug, Kabupaten Sukabumi karena hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit aliran sungai meningkat. Diki menyebutkan di dataran tinggi sekitar area Gunung Salak tersebut terdapat daerah yang rawan longsor sehingga dengan intensitas tinggi memicu longsoran hingga menyebabkan banjir bandang. Temuan lainnya, lebar sungai Citarik tergolong cukup, artinya tidak terjadi penyempitan aliran sungai. Tindakan selanjutnya Pemprov Jabar akan melakukan kajian morfologi sungai untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk kemungkinan normalisasi sungai dan upaya lainnya. Sementara itu terkait material pepohonan yang terbawa arus banjir bandang merupakan pepohonan yang berada pada sempadan sungai dan belum ditemukan adanya unsur pembalakan liar. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sukabumi Anita Mulyani mengatakan, hingga saat ini tim gabungan serta relawan masih melakukan pembersihan lingkungan. Proses evakuasi material banjir bandang didominasi pepohonan dan lumpur. Pembersihan sisa banjir bandang di aliran sungai dan rumah warga yang terdampak terus dilakukan oleh tim gabungan. Pembersihan sungai dan jalan progresnya sudah mencapai 90%, sehingga aliran sungai yang tersumbat dan jembatan sudah terbuka dan bisa dilalui. Pembersihan material lumpur dan puing sisa banjir bandang di 3 kecamatan terdampak banjir bandang terus dilakukan petugas TNI, Polri, dan relawan. Bahkan penambahan jumlah personil dan bantuan truk damkar dilakukan untuk mempercepat proses evakuasi. Truk damkar melakukan pembersihan di aliran sungai untuk mengantisipasi penyumbatan serta pembersihan material lumpur baik di rumah warga maupun akses jalan warga. Komandan Penanganan Bencana Banjir Letkol Infantri Danang Prasetyo Wibowo mengungkapkan pasca banjir bandang Senin lalu, pemulihan di aliran sungai dan material lumpur di pemukiman warga sudah mencapai 90%. Saat ini akses jalan dan aliran sungai sudah mulai bisa dilalui meski di beberapa titik masih terdapat material lumpur. Untuk pembersihan puing-puing serpihan kayu, kemudian sampah itu masih kita lakukan sampai sekarang, baik di Desa Pesawahan, Desa Cibutu, di sini, kemudian satu lagi di Desa Mekarsari, di Kampung Nyangkoek. Danang berharap proses pembersihan dan evakuasi material sisa banjir bisa segera selesai sebelum masa tanggap darurat bencana berakhir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, TVRI melaporkan.
Ya, saudara, terkait banjir bandang yang terjadi di Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, kini saatnya kita akan membahas terkait rekonstruksi dan juga rehabilitasi di lokasi bencana. Ya, dan kita akan langsung membahasnya dengan Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi, Eka Widiaman. Selamat pagi, Pak Eka. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka, apakah proses pendataan terhadap kerugian material di lokasi bencana sudah selesai? Setiap hari kita melakukan updating data tentang dampak banjir ini, dan update terakhir yang kita terima pukul 19 tadi malam, ada penambahan jumlah rumah yang terdampak. Dan sejak awal hanya 270 kakak yang terdampak menjadi 284 kakak, terdiri dari 82 rusak berat, 50 rusak sedang, dan 151 rumah rusak ringan. Ditambah juga jembatan ada 3 rusak berat, itu jembatan penyeberangan orang, bukan jembatan yang bisa dilalui oleh roda 4. Yang Baik, Pak satu Eka. lagi banyak. Ya, halo. Ya, baik Pak Eka, dari 3 kecamatan yang kami dapatkan informasinya bahwasannya 3 kecamatan ini kalau kita melihat juga mungkin bisa Anda rincikan secara signifikan yang mana yang paling membutuhkan perhatian terlebih dahulu untuk diberikan rekonstruksi dan juga rehabilitasi, Pak. Ya. Dari 3 kecamatan ataupun 13 desa yang terdampak ini, desa Pesawahan ini yang mendapatkan perhatian khusus. Ada 2 desa di Kecamatan Cicurug. Yang pertama adalah Desa Pesawahan, yang kita berdiri di sini adalah lokasi Cibuntu, Desa Pesawahan. Kenapa ini kita lakukan yang pertama? Di sinilah PKM kejadian orang hilang yang 3. Yang kedua, di sini ada 40 rumah mengalami rusak berat. Nah, sisanya yang 42 lagi tersebar di 12 desa. Ini yang kalau berbicara yang terdampak, ada desa lain yaitu berbatasan dengan desa Pesawahan. Ini ada namanya Desa Makassari. Di Desa Makassari ini hanya 13 rumah yang mengalami rusak berat, tapi yang terdampak 400 lebih jiwa yang terdampak. Baik, bagaimana Pak dengan anggaran yang akan dipakai untuk rekonstruksi ini? Apakah akan menggunakan anggaran kabupaten, anggaran provinsi, atau anggaran pusat, Pak? Ini harus segera. Pusat sudah mulai memberikan anggaran hanya untuk operasional tanggap darurat, dan di rekonstruksi kita sudah menurunkan pihak Bina Marga dan Perkim untuk memverifikasi jumlah kerugian dan mengkaji teknis berapa anggaran yang harus dibutuhkan. Karena apa? Ada beberapa rumah di Desa Pesawahan ini yang rumahnya habis, tanahnya juga tergerus karena dia tinggal di pinggir kali. Kalinya tergerus. Yang perlu kita ketahui, lebar kali ini awalnya itu 5 meter, sekarang menjadi 30. Ya, ada yang 30. Tergerus tanahnya, sehingga tanahnya hilang, rumahnya juga hilang. Nah, tentunya juga Pemda harus memikirkan apakah ini akan direlokasi atau seperti apa. Ya, baik Pak Eka, kalau kita juga melihat nanti jikalau akan melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan rekonstruksi, mungkin bisa diceritakan seperti apa tahapannya, Pak? Ya, kita tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat. Ya, masa tanggap darurat ini berakhir 27 September. Tapi kita tidak memperpanjang karena pencarian orang hilang sudah selesai, pembersihan material lumpur juga 90% sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari tersisa ini 100% bisa diselesaikan material lumpur. Nah, kita masuk masa transisi darurat. Ini kita bisa lakukan dalam 2 bulan pertama. Nah, di sanalah kita akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana banjir ini. Yang kita prioritaskan adalah yang rusak berat. Ya,
Pak Eka, korban banjir ini tentunya tidak hanya membutuhkan bantuan secara material saja, Pak, namun juga perlunya pemulihan psikologi pasca dihantam bencana. Nah, apa yang akan kita lakukan terkait hal ini, Pak? Ya, BPBD dalam hal ini punya tenaga psikososial. Ya, kita akan melakukan trauma healing. Komunitas juga sedang melakukan kegiatan trauma healing berupa kegiatan hiburan. Titik nanti akan turun, menghibur anak-anak. Dan juga kita selalu ketika hujan deras ini memberikan warning kepada masyarakat bahwa kondisi hujan seperti ini tidak akan terulang lagi. Ya, tidak akan terulang lagi banjir bandang karena memang material yang dari atas atau sumber sumber bandang ini sudah aman, ya, karena sungainya sudah dinormalisasi lagi. Ya, baik Pak Eka, kalau kita juga melihat tadi ada beberapa informasi yang juga kami sampaikan kepada pemirsa, ada beberapa sungai yang sudah dibersihkan dan kini juga sudah bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Nah, mungkin bisa Anda laporkan juga sampai dengan saat ini seperti apa kondisi di Gunung Salak dan juga aliran-aliran sungai lainnya yang terdampak dari banjir bandang ini, Pak? Ya, aliran sungai Cipari Cipuncit ini ya, yang mengakibatkan banjir bandang itu banyak material lumpur dan sudah kita bersihkan dan diperdalam ya dengan menggunakan 2 alat berat, diperdalam dan karena terjadi pelebaran ya sehingga aliran sungai baik dari atas sampai ke bawah itu normal. Kenapa kita menyimpulkan tidak akan terjadi lagi banjir bandang? Banjir bandang ini karena di muara Citaman di atas itu ada. Baik, Saudara, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eka Widiaman, Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi atas informasi rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih. Sementara itu, Saudara, petugas TNI bersama tim medis Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Sukabumi memberlakukan protokol kesehatan ketat bagi warga dan relawan di lokasi bencana Kampung Cibuntu Cicurug. Petugas mengusir para relawan yang tidak mengenakan masker, sementara warga diusir agar tidak menimbulkan kerumunan. Tim SAR dan relawan yang bertugas tidak hanya mengantisipasi ancaman banjir susulan di Kampung Cibuntu, Desa Pesawahan, Kecamatan Cicurug, tapi juga ancaman klaster COVID-19 di lokasi bencana. Berdasarkan pemantauan relawan dan warga yang datang ke lokasi ternyata sebagian besar tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Antisipasi kondisi ini, petugas TNI bersama tim medis PMI mengusir para relawan yang tidak mengenakan masker agar menjauh dari lokasi bencana. Selain itu, petugas juga mengusir warga yang hanya menonton karena menimbulkan kerumunan. Ya, kita kan sekarang memang dalam keadaan pandemi COVID-19. Ya, bencana memang kita nggak bisa prediksi. Dalam keadaan bencana, protokol kesehatan tetap kita harus jaga. Ya kan, dengan kurangi kerumunan orang, selalu pakai masker, selalu jaga jarak. Kepala PMI Kabupaten Sukabumi, Hondo Suwito, berupaya mencegah lokasi bencana menjadi klaster baru COVID-19, sehingga warga maupun relawan yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan, baik mengenakan masker maupun menjaga jarak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, TVRI melaporkan.